Pertanyaannya, satu, kapan perseroan menghapus defisiensi modal dan saldo laba menjadi positif? Yang kedua, mohon ini harus dibawa ke apotek ini tulisannya. Mohon atau dibacakan aja ya. Maksudnya mohon dibacakan opini dari akuntan publik tentang laporan keuangan perseroan. Opini dari akuntan publik. Oh, mohon dibacakan opini dari akuntan publik perseroan. Itu yang kedua. Yang pertama ini kurang jelas Pak, maksudnya kemana? Yang pertama itu kalau kita lihat yang diterapkan itu Pak, itu perseroan kan mengalami defisiensi modal. Sebab hutangnya jauh lebih besar dari ekuitas. Nah itu yang kita tanya, kapan perseroan itu bisa menghapus itu? Artinya sehingga tidak terjadi defisiensi modal. Dan juga saldo labanya untuk supaya positif, mungkin kalau sekarang masih negatif, itu kapan? Artinya berapa lama? Menurut rencana kerja perseroan. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Mersa atau Pak Antoni. Silakan. Oke, terima kasih Pak Saman untuk pertanyaannya. Jadi saya catat tadi ada dua. Yang pertama mengenai defisiensi modal dan juga bagaimana caranya saldo laba bisa menjadi positif. Jadi kalau kami dari perseroan Pak, kita mengerti emang saldo rugi kami, akumulasi kerugian kami sudah 24 triliun. Ini kami memang berpikir bagaimana caranya untuk membuat jadi positif. Berbagai cara kami coba eksplor Pak sebenarnya. Yang kami pernah eksplor adalah mengenai kuasi reorganisasi, mungkin kalau Bapak pernah dengar. Tapi kuasi reorganisasi ini setahu kami saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh OJK. Setahu saya ya, tapi saya coba nanti akan eksplor lebih lanjut Pak. Kalau misalnya kuasi reorganisasi ini tahap corporate action ini bisa kita penuhi, bisa masih berlaku, mungkin juga kami akan menjadi salah satu faktor pertimbangan kami untuk menempuh jalur ini supaya laba kami bisa positif dan bisa memberikan yang terbaik buat para pemegang saham. Gitu. Jadi itu yang mungkin ada lagi cara-cara yang lain, mungkin kami juga bisa explore dengan financial konsultan kami, juga dengan auditor. Tapi kami belum bisa paparkan di sini Pak. Tapi ini memang menjadi satu agenda buat kami bagaimana membuat saldo laba menjadi positif. Oke, yang pertama itu. Untuk yang kedua mengenai opini dari auditor, saya coba bacakan Pak di sini ya. Jadi laporan keuangan kami yang per 31 Desember sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Merawati Sensi Idris, di mana opininya adalah sebagai berikut. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Smartfren Telekom Tbk dan entitas anaknya yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi yang terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Demikian Pak, itu opininya secara singkat dari auditor kami yang menyatakan bahwa pada intinya laporan keuangan konsolidasian sudah menyajikan secara wajar dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk detail lengkapnya Bapak bisa lihat nanti di laporan annual report kita Pak, nanti bisa dilihat di situ ada laporan lengkap tentang opini dari auditor kami yaitu Ibu Jasinta Mirawati. Terima kasih Pak. Lanjutan usaha perseroan ini daripada ini auditor itu biasanya kritis. Saya ada auditor yang menulis artinya untuk melanjutkan bidang usaha perseroan ini sudah tidak bisa dijalankan tapi tidak apa-apa kalau itu memang tidak ditulis tidak apa-apa cuman kita pengen tahu auditor ini memberikan pendapatnya sampai mana dalam keadaan keuangan perseroannya. Terima kasih Pak. Ya, dari kami kita lihat nggak ada, mungkin tapi kalau dari Bu Mira ada catatan tambahan silakan. Tapi menurut kami Pak, mungkin sudah tidak dimasukkan lagi going concern. Biasanya memang ada pasal statement mengenai going concern karena kita lihat perseroan secara labanya yang tadi saya lihat kasih perlihatkan 5 tahun berturut-turut laba perseroan ini udah mulai ruginya makin lama makin mengecil ya. Jadi going concern-nya sudah nggak ada Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Baik. Pertanyaan kedua dari Pak Leriana. Ibu Leriana. Pertanyaannya, saya investasi friend dari IPO dan sudah 3 kali right issue. 17 tahun kami di friend yang rugi dan rugi. Sekarang untung tidak bagi dividen. Lalu apa yang didapat investor selama ini? Jelas saya mengharapkan keuntungan. Hari ini rapat pun tidak ada konsumsi yang kami hanya bisa disiapkan sampai saya beli roti. Saya mau Smartfriend memberi produk yang bisa kami gunakan sebagai investor untuk menikmati hasil investasi. Sudah 3 kali Presiden Komisaris mohon operasinya, apresiasinya. Terima kasih. Dari Bendungan Jatiluhur nomor 5. Silakan Pak Versa barangkali. Pimpinan rapat, terima kasih. Sekali lagi Bu Leriana, mungkin ini memang bukan pertama kali kita sering jumpa dalam setiap groups. Tentu bagi kami ini sebuah reminder atau peringatan yang betul-betul harus kami dalami. Pertanyaannya cukup dalam gitu. Kapan kira-kira investor akan mendapatkan satu apresiasi ataupun benefit dari investasi, terutama untuk investor seperti Ibu yang sudah bergabung sejak IPO, zaman masih nama kami adalah PT Mobile Aid waktu itu. Ya, pertama-tama tentu dari tahun-tahun kita telah melaporkan dari semua kemajuan perusahaan ini. Yang dapat kita sampaikan adalah bahwa perusahaan ini dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Ini satu hal yang mungkin dapat kami katakan, inilah hasil yang dapat kami sampaikan. Memang situasi sektor industri ini tidak mudah. Jadi ketika kami mengejar ketinggalan itu pun dengan prestasi kinerja yang positif, itu pun belum cukup untuk bisa memberikan sebuah benefit atau profit bahkan yang bisa dinikmati oleh para investor. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Salman bahwa kapan
perusahaan ini bisa membuat saldo labanya positif, ini pun juga merupakan satu tantangan yang sampai hari ini kita tidak dapat satu concrete reason. Nah, yang kedua yang patut saya apresiasi kepada investor adalah bahwa di antara para pemegang saham masih adanya satu komitmen yang terus melakukan investasi agar perusahaan ini dapat mengejar ketertinggalan daripada laporan-laporan yang sampai hari ini masih negatif. Namun kita lihat bersama bahwa usaha keras dan memang jeripaya yang sudah dicurahkan ini bukan sia-sia, tapi memang sudah menghasilkan satu perkembangan yang sangat positif. Tapi industri ini larinya kencang sekali. Kita tahu sama-sama kira-kira 2015 yang lalu kita terpaksa harus berpindah teknologi dari CDMA ke 4G. Itu pun sebuah saya katakan pengorbanan yang bukan main, karena investasi kita di CDMA yang lalu akhirnya harus kita endapkan dan ganti total semuanya dengan investasi baru. Kami di direksi sangat bersyukur bahwa masih ada investor atau pemegang saham yang lain yang betul-betul masih sama-sama bersama direksi untuk komit, yuk kita terus maju, kita berkembang, kita masih belum selesai berjuang ini. Oleh sebab itu, ya saya atas nama seluruh direksi sekali lagi masih meminta maaf dan memohon kesabaran, karena kita masih terus belum selesai berjuang, kita masih terus akan mengejar ketertinggalan dalam laporan-laporan yang masih negatif ini. Mudah-mudahan ini dapat segera diatasi dan segera kita dapat sesuai semboyan kita hari ini, Bu. Mari kita ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Nah, ini rupanya belum selesai. Kita akan menuju sukses bareng, mudah-mudahan pada waktu-waktu mendatang. Untuk acara hari ini, ya sekali lagi mohon maaf kalau masih ada yang belum berkenan, konsumsi kurang katanya. Ini mungkin satu peringatan buat teman-teman yang menyelenggarakan tadi. Mohon maaf sekali lagi, harusnya ada kok, Bu, cuman mungkin tadi agak telat atau gimana. Mudah-mudahan setelah ini bisa dapat dinikmati bersama-sama. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan ya 17 tahun perjuangan Ibu dapat kami rasakan juga. Mudah-mudahan ini akan membuahkan sukses bareng yang tidak lama lagi. Terima kasih, Bu.